Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Suasananya agak berbeda ya, karena gue lagi di luar ini, jadi tetap disediakan waktu untuk buat video membahas game tadi pagi ya, yang dimana Manchester United akhirnya terhenti langkahnya di perempat final Carabao Cup karena kita kalah 4-3 di kandang Tottenham Hotspur ya, kalah 4-3 oleh Tottenham Hotspur di stadion Tottenham Hotspur nih. Jadi kalau yang gue lihat ya, banyak sih fans termasuk gue juga, kita tuh nggak kecewa banget gitu loh ya. Kita tersingkir dari Carabao Cup. Sebenarnya kan episode preview kemarin gue udah bahas gitu. Ini kita mau kejar atau mau lepas ya. Walaupun tetap tadi pagi itu pertandingannya adalah seru ya. Berlangsung dalam tempo cepat, terbuka. Tapi yang paling penting itu yang gue bilang selalu, bahwa sistem permainannya Amorim itu semakin padu ya. Gameplaynya itu semakin jelas. Jadi ketika setiap pemain siapapun yang diturunkan begitu masuk ke lapangan, mereka udah tahu gaya main kita kayak begini. Nah, itu kan selalu gue bilang ya, filosofinya itu harus diterapkan dulu ke pemain, dan gaya bermainnya mau kita apa? 3-4-3. Oke, 3-4-3. Walaupun kemarin tuh tadi pagi tuh 3-4-2-1 lah ya. Cuman itu yang harus ditanamkan dulu. Ya, permasalahan hasil, kan gue udah bilang berkali-kali kan, bahwa yang namanya hasil itu ya lu gak bisa tebak gitu. Ada aja hal-hal yang membuat jadi kita mungkin kalah. Ya contoh salah satunya, kemarin itu kan Carabao Cup gak pakai VAR ya, baru di semifinal ada VAR-nya. Ya padahal mungkin gol pertamanya si Tottenham sedikit offside, bisa aja offside kalau ditarik garis. Terus gol keempatnya si Son itu yang di tendangan sudut, kalau dicek mungkin dengan VAR ada unsur pelanggaran pemain Tottenham, karena si Bayindir itu sudah lompat duluan dikit dan tangannya kena oleh tangannya si pemain Tottenham, agak naik ke atas. Jadi hal-hal kayak begitu pasti akan terjadi. Jadi bukan masalah menang kalah pecat. Enggak begitu gitu loh ya. Cuman yang sisi positifnya adalah pemain udah semakin jelas nih, tahu nih pakem atau gameplay yang mau gue mainkan apa ya. Dan sekaligus kan tadi gue bilang, mungkin ini menjadi ajang seleksi siapa sih yang nggak cocok di tim ini, atau siapa sih sebenarnya nggak cocok di posisi itu. Nah ya, atau ya akhirnya salah satunya kan bisa terlihat juga kan, kenapa Alta Bayindir gak pernah dipasang ya, blunder. Dia waktu di Turki juga bikin blunder, waktu di timnas di Euro kemarin. Nah, ini juga blunder gitu. Oke. Gua bahas dulu dari susunan pemain ya. Ternyata ya hampir 50% lah ya. Jadi nggak terlalu bermain dengan kekuatan penuh juga. Kiper akhirnya Alta Bayindir dipasang. Buat semua yang bilang pada kenapa sih nggak dicoba Alta Bayindir? Kenapa sih nggak dicoba Alta Bayindir? Nah, dikasih ini loh. Gue juga selalu bilang ya kita coba lihat dulu deh Alta Bayindir. Kita coba lihat dulu deh Alta Bayindir bisa nggak di sistem ini. Nah, terus back tengahnya, ternyata back tengah kanannya Euro bener. Back tengahnya Victor Lindelof. Back tengah kirinya masih memasang Lisandro Martinez. 4 di tengahnya yaitu wingback kanannya Mazraoui, wingback kirinya si Dalot, lagi-lagi tengahnya Ugarte sama Eriksen. Kemudian di depannya, 3 depannya ternyata Anthony sebagai penyerang kanan, Bruno Fernandes penyerang kiri, dan Højlund sebagai penyerang tengah. Jadi lebih 3-4-2-1 sebenarnya. Nah, permainannya cepat ya, permainannya cukup cepat. Nggak berjalan lambat gitu ya. Entah kenapa, mungkin karena cepet ya si penjaga gawangnya kayak Bayindir jadi bingung gitu kali ya. Permainannya cepat,
Manchester United menguasai possession football sebenarnya, berani untuk mengambil kontrol bola, ya. Tapi gue harus akui memang Tottenham bermain efektif gitu ya. Walaupun ya kalau gue bilang sih yang katanya memuji-muji Ange Postecoglou mah, ya gue bilang sih bagi gue ketika gue nonton itu biasa-biasa aja. Ange kenapa kayak diglorifikasi banget ya Tottenham gitu loh dengan Ange ball-nya. Dan ya menurut gue juga gol-golnya MU lebih kepada kesalahan-kesalahan back dan maupun kiper ya, individual errornya ada. Di menit ke 15 ya, akhirnya dengan Solanke itu kalau mungkin di VAR ya bisa jadi sedikit offside lah ya, kayaknya sih sedikit offside. Tapi ya Baindir, masa lu sebagai kiper lu masa pasrah juga sih sama bola gitu? At least tidaknya itu lu buang badan gitu loh ya. Apakah itu bolanya kena tiang atau kalau bolanya itu menyamping, setidaknya lu sebagai seorang kiper penjaga gawang ya lu buang badan lah ke kiri gitu loh. Ini malah diem aja kayak pasrah, kayak beradu nasib masuk apa enggak gitu ya. Seharusnya nggak begitu. Nah itulah lu bisa ngelihat kualitas orang kiper penjaga gawang. Terus sampai babak pertama selesai, di babak kedua sekali lagi Tottenham Hotspur selalu bisa memanfaatkan kelengahan pemain-pemain Manchester United khususnya di awal-awal pertandingan. Diambillah gol dari Kulusevski ya. Itu juga bisa jadi gue bilang kesalahannya Martinez karena dia menyapunya nggak terlalu bersih gitu ya. Sebelumnya juga Lindelof cedera, digantilah oleh Jonny Evans. Nah, kemudian karena gue bilang tadi kita bermain mengontrol permainan bagus secara pola ya, kiri kanannya kalau pemain yang kosong gimana, kita sempet tuh kalau nggak salah 5-10 menit tuh mengurung pertahanan Tottenham tuh ya. Itu menurut gue udah game yang bagus banget gitu. Cuman ya sekali lagi beberapa penyelesaian akhir nggak ada, lebih kepada akhirnya pada sering tuh cutback. Ntar ada Eriksen di situ tendang kepentok keblok sama pemain Tottenham, sampai akhirnya ada bola direct ball si Solanke lagi ya, adu sprint dengan Licha ini mungkin kayaknya kalau dia one on one gitu kayaknya kurang ya dia, mungkin karena badannya nggak tinggi, nggak gede, jadi dia kadang-kadang body charge sama pemain penyerang suka kalah gitu loh ya. Jonny Evans telat nutupnya, gol 3-0. Ya udah, gue pikir ya udahlah, seperti gue bilang mungkin ini dilepas gitu loh ya, at least tidaknya menjaga rotasi pemain aja, menjaga supaya jangan ada yang cedera. Nah akhirnya setelah gol itu menit ke 56 ya, mulai ada pergantian. Pertama Maino masuk menggantikan Eriksen yang sebenarnya gue bilang nggak jelek. Eriksen itu sebenarnya nggak jelek mainnya ya, cukup oke lah. Cuman memang masih belum beradaptasi dengan Ugarte ya. Tapi mungkin dia nggak cocok aja sih, kurang pas lah dengan gaya 3-4-3. Tapi kemarin itu sebenarnya dia nggak jelek lah mainnya. Cuman lebih karena kebutuhan strategi, apa mungkin Eriksen udah capek akhirnya diganti oleh Maino. Terus kemudian Amad Diallo masuk menggantikan Anthony. Nah ini kan bisa memperlihatkan bahwa ya Anthony ini sebenarnya nggak cocok jadi penyerang kanan gitu, penyerang kanan atau penyerang kiri lah. Maksudnya dalam 3 di depan itu mungkin dia kurang cocok. Mungkin lebih baik dia di wing back kanan, memang bener gitu loh ya. Jadi kayak gini kan bisa kelihatan, oh kayaknya emang Anthony, bukan Anthony-nya jelek loh ya, bukan Anthony-nya, sekali lagi bukan bela Anthony, bukan bela siapa, cuman lu juga harus objektif gitu loh. Oh ini kan dia pertama kali nih dia pakai di posisi penyerang kanan itu, mungkin dia nggak cocok atau mungkin belum beradaptasi ya, karena masih banyak kehilangan bola. Terus dia suka seharusnya dia ngepres, dia nggak ngepres, telat. Nah, beda dengan ketika Amad Diallo masuk. Ketika Amad Diallo masuk, Bruno justru yang
agak turun ke belakang ya, itu malah justru lebih agak bagus gitu loh. Ya. Udah pressing, akhirnya Sirze bisa mencolong gol dari menit ke 63. Kemudian pergantian pemain, ada Garnacho masuk menggantikan Ugarte. Jadi kita lebih menyerang, Bruno agak ke tengah. Nah ini permainan malah justru lebih hidup nih ya. Justru lebih hidup kalau gue lihat dengan Bruno itu di tengah. Nah, apakah nanti ke depannya Bruno memang akan dipasang sebagai nomor 8? Nah, bisa jadi Amorim berpendapat seperti itu. Ahmad sekali lagi bisa nge-steal gitu ya. Ini udah kayak kalau di basket nih zaman dulu kayak John Stockton nih, si Ahmad nih nyolong bola melulu. Ya emang terlepas dari ini kiper dua-duanya sih sama-sama katro sih. Foster juga begitu. Yang gol pertama kan juga dia blunder, gol kedua juga sama. Dicolong dengan Amad Diallo 3-2. Wah, ada secercah harapan. Di menit-menit akhir di menit ke-88, Hong Min-so ya berhasil melakukan gol lewat tendangan sudut. Kemudian kita dari Johnny Evans, sebenarnya itu si Sar ya agak nyundul, cuma nyundulnya itu dia mau keluar kena pala Johnny Evans masuk ke gawang, jadi itu sebagai golnya Johnny Evans. Kedudukan 4-3 sampai babak kedua selesai, peluit yang seharusnya sih mestinya lebih dari 7 menit ya. Karena kan sempat ada gol, ada perayaan gol segala macem, kayaknya sih ya mungkin ini emang udah rezekinya Tottenham gitu ya, bukan di kita. Ya udahlah, kita kan udah pernah menang nih. Seperti yang gue bilang bahwa ya kalau kita pengen juara-juara Carabao Cup aja ya gue rasa sih dapat aja gitu. Tapi kita kan harus menaikkan level nih. Ya, jadi kekalahan ini nggak ada yang perlu harus lo disesalin, mau dibully ya terserah, bodoh-bodoh amat gitu loh ya. Bukan suatu penurunan juga, bukan suatu penurunan konsistensi juga, terus bukan juga penurunan strategi atau si Amorim yang salah, enggak. Ya, murni memang kita udah kalah, ya kalah rezeki gitu aja, kalah beruntung juga, nggak ada VAR. Nggak apa? Karena takutnya juga kan kalau misalnya kita lolos, jadwal akan semakin padat. Belum lagi nanti Liga Eropa, kalau kita bisa lolos di 8 besar, ya nggak ada playoff-nya. Kalau misalnya lolos 9 sampai peringkat 24 kan, itu kan menambah jumlah pertandingan. Berarti dengan ini kan udah menambah 2 pertandingan lagi nih kalau dengan Carabao Cup ya. Kalau nanti misalnya ada si Europa League bisa menambah 4 pertandingan lagi. Nah, itu yang menurut gue repot. Jadi apalagi cedera juga udah mulai, ya Lindelof juga udah mulai cedera. Ya menurut gue sih is okay, kita tersingkir, nggak usah terlalu kecewa banget. Tapi yang pasti mendingan kita fokus nanti untuk pertandingan ke depannya, yaitu melawan Bournemouth, yang dimana kita bisa capai poin sedikit demi sedikit, untuk setidaknya target realistis mencapai 4 besar aja dulu. Ya, cuma beda 6 poin loh sama Forest. Bisa 22 pertandingan lagi, masih bisa. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.